Ya, Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah wa ba'd. Puji dan syukur milik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini di sesi kedua kita bisa berjumpa, bisa hadir. Terima kasih pada semuanya yang sudah ada. Pak Maman setia menunggu, Bu Nani, Bu Titi nampaknya keluar terlebih dahulu, mudah-mudahan dapat masuk lagi. Mohon maaf ada kendala teknis, hang laptopnya. Alhamdulillah tidak mengurangi semangat kita untuk terus mengikuti kegiatan ini. Insya Allah pada siang hari ini kita akan membahas sistem penjaminan mutu pendidikan yang akan disampaikan oleh Bapak In Kadar Solihin, beliau sebagai presenter dan moderator Ibu Herawati. Bapak Ibu sekalian, untuk mengefisienkan waktu pada kesempatan ini disilakan kepada Ibu. Terima kasih kepada Bapak Aib Saipullah sebagai host atas waktu yang diberikan kepada kami. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, alhamdulillahirobbilalamin, kelompok kami bisa dipresentasi kembali ini untuk sesi yang terakhir. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar dan mohon maaf jika memang tadi ada kendala teknis, tapi alhamdulillah semuanya sudah bisa diatasi. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, sebagaimana tadi disampaikan oleh host bahwa pada kesempatan ini kami akan membahas tentang mutu pendidikan atau sistem penjamin mutu pendidikan. Nah, keberhasilan suatu pendidikan atau suatu lembaga yaitu ditandai dengan adanya meningkatkan hasil mutu pendidikan. Nah, ini sebagaimana dari Permendikbud nomor 28 tahun 2016 tentang sistem penjamin mutu pendidikan dasar dan menengah. Nah, bagaimana sistem penjamin mutu pendidikan dan seperti apa pelaksanaannya? Nanti lebih jelasnya akan diuraikan oleh presenter kita yaitu Bapak In Kadar Solihin. Untuk itu kepadanya disilahkan. baik, terima kasih Ibu Herni dan Bapak Aib, rekan-rekan guru lainnya. Alhamdulillah saya bisa menyapa Bapak Ibu semuanya dalam rangka sharing tentang dunia pendidikan, lebih fokusnya tentang sistem penjamin mutu pendidikan internasional, sistem penjamin mutu pendidikan. Jadi kalau bicara mutu, memang ini adalah orientasi yang menjadi hal menarik pada pendidikan saat ini. Apalagi Mendikbud kita selalu mengatakan kualitas pendidikan kita standar di bawah PISA. Kalau tadi ASEAN pun kita tertinggal. Permasalahan seperti apa? Maka sebetulnya sejak era menterinya itu sebelum Pak Nadiem, bagaimana meningkatkan mutu pendidikan itu telah dirancang agar bagaimana setiap sekolah itu memiliki apa yang namanya sistem penjamin mutu pendidikan internal. Nah, seperti apakah sistem penjamin mutu pendidikan internal itu? Yang pertama adalah kalau bicara penjamin mutu, selama ini sekolah seperti itu ada penjamin mutu itu adalah ada dua ya, yang bersifat eksternal dan internal. Jadi kualitas sebuah pendidikan ini adalah dilihat dari siapa yang menilainya. Secara informal, institusi, maka yang menilai itu adalah ada lembaga akreditasi. Nah, ini lembaga di sinilah yang menilai bagaimana kualitas proses sebuah pendidikan. Nah, akhirnya adalah tingkatan sekolah akreditasi A, B atau C. Lihat bisa akreditasi itu ada menunjukkan kualitas sekolah secara eksternal. Yang kedua juga dari Badan Standar Nasional Pendidikan, ini juga bisa dilihat dari kualitas output lulusannya. Pendidikan itu bisa dilihat dari sisi yang namanya keluaran. Salah satu diantaranya adalah dari sisi nilai ujian nasional. Nah, ini salah satunya adalah kalau kita bicara kualitas penjamin mutu ya. Jadi ada dua, eksternal dan internal. Nah, kalau yang dari internal sendiri itu adalah berangkatnya dari bagaimana satuan pendidikan ini Permendikbud itu adalah kita mengenal ada 8 standar pendidikan nasional.
8 NSP ya. 8 standar pendidikan nasional ini adalah harus diimplementasikan oleh sekolah. Cuman masalahnya saat ini ketika bicara SPMI barangkali juga perlu ada kajian-kajian yang baru. Kenapa? Lihat dari sisi model akreditasi saja saat ini sungguh berbeda dengan tahun sebelumnya. Hanya saja karena COVID-19 ini bagaimana sistem kualitas pendidikan itu secara eksternal itu dinilainya itu belum tersosialisasikan secara utuh kepada semua yang pendidikan. Yang jelas adanya SPMI ini adalah satuan pendidikan ini bagaimana berpikir agar kualitas layanan pendidikan itu adalah bermutu. Bermutu artinya memiliki nilai guna, hasil guna, dan berdaya guna. Nah, ini adalah seperti itu. Kemudian yang kedua itu adalah kalau dari sisi peran fungsi yang namanya jadi seperti apa, kita melihat dari sisi yang namanya 8 standar pendidikan ini. 8 standar pendidikan ini, maka yang paling penting itu adalah bisa kita lihat pada dasarnya kenapa perlu ada sistem penjaminan mutu internal, ada jaminan mutu internal, ada faktor pengelolaan nih. Faktor pengelolaan itu ada dari sisi PPK, sarana prasarana, dan pembiayaan. Ini di sisi tata kelola pengelolaan. Kemudian yang kedua adalah melibatkan sekolah ini ada tergantung kepada guru, peran fungsi guru. Peran fungsi guru inilah yang akan kita kaji semuanya. Peran fungsi guru ini dimulai dari standar penilaian, isi, dan proses. Jadi sekolah itu bisa bagus, bisa berkualitas, dilihat dari sisi bagaimana tata kelolanya. Tata kelola ada tenaga pendidikan seperti apa dikelolanya, tenaga pendidikan seperti apa, saran seperti apa, budaya seperti apa. Kemudian yang kedua adalah dari peran fungsi guru. Guru ini mengawal kepada standar proses, isi, dan penilaian. Nah, maka keluarannya lahirlah yang namanya kompetensi lulusan. Kompetensi lulusan. Kompetensi lulusan itu menunjukkan sebuah sekolah itu bermutu atau tidak, dilihat dari kompetensi lulusan yang dihasilkannya seperti apa. Kemudian 2018 kemarin ya, itu adalah tahun terakhir di mana penjamin mutu pendidikan PMP mengeluarkan capaian raport guru. Ini salah satunya adalah misalkan capaian raport guru SMA Mutakin ya. Sebetulnya ini adalah cukup baik sekali ya dari sisi spirit dari PMP gitu ya, penjamin mutu pendidikan ini untuk mengukur sebuah kualitas. Hanya tadi ada kendala-kendala teknis sehingga tidak semua sekolah ini capaian pendidikan ini standar penjamin mutu pendidikan ini belum ada korelasi antara nilai akreditasi dengan nilai penjamin mutu pendidikan yang dilakukan oleh PMP ya. Ini salah satu contohnya adalah ini ya. Jadi setiap jenjang itu lembaga pendidikan memiliki penilaian dari mulai SKS, standar kompetensi lulusan, standar isi, proses, dan nah, ini salah satunya adalah bisa dilihat misalkan Jawa Barat, nasional, dan Kota Tasikmalaya. Di SKL itu Kota Tasikmalaya tahun 2018 itu adalah masih kepada angka 6,49, kemudian standar isi 5,79, dan paling rendah itu ada di standar pendidik dan tenaga pendidikan 3,62. Baik. Ini salah satunya dari sisi pemerintah melihat mutu sebuah sekolah ada PMP ya. Kan dari sisi rapot mutu juga bisa dilihat dari sisi hasil UTBK ya, UNBK yang kemarin itu sudah dihapus oleh Menteri Pendidikan kita Pak Nadiem Makarim. Sesungguhnya UNBK itu menjadi salah satu alat ukur untuk bagaimana melihat sebuah kualitas sekolah itu dari UNBK-nya. Kualitas pendidikan yang bagus pasti melahirkan sebuah kualitas yang namanya nilai UNBK yang cukup bagus. Nah, kembali kepada kajian kita saat ini adalah kita akan mengkaji apa itu namanya SPM, sistem penjamin mutu internal. Nah, untuk pelaksanaan SPMI, sistem penjamin mutu internal, maka setiap sekolah itu harus memiliki namanya TPMPS, tim pengembang mutu pendidikan sekolah. Grupnya kualitas sekolah itu ada di TPMPS. Hanya saja TPMPS ini adalah di tahun ajaran 2019-2020 ini sungguh sangat menggeliat. Hampir semua sekolah itu ada punya TPMPS. Sebelumnya adalah karena spirit SPMI itu hanya pada beberapa sekolah model yang diimbaskan hanya sekolah-sekolah tertentu, belum memiliki semua sekolah namanya TPMPS, tim pengembang mutu pendidikan sekolah. Rupanya kualitas pendidikan secara internal itu ada digerakkan oleh TPMPS. Nah, kalau lihat dari sisi
strukturnya TPMPS ini adalah bisa dilihat dari sempurna ada keterlibatannya, ada ketua tim penjamin mutu sekolah. Ketua tim penjamin mutu sekolah itu ada idealnya guru yang tidak terlibat langsung dari sisi manajemen sekolah, baik itu sebagai wakasek ataupun dia menjabatan struktural tertentu di sekolah. Itu ada guru yang independen. Ini akan lebih bagus ya. Ketua tim penjamin mutu sekolah. Boleh dikatakan boleh itu guru senior, itu adalah bagaimana agar bisa mengontrol kualitas secara internal. Nah, kemudian ada auditor internal, ada pengembang sekolah. Ini salah satu struktur yang dicoba dimodelkan oleh LPMP ya, agar sekolah punya TPMPS seperti itu. Nah, sebenarnya kalau lihat dari ujung-ujungnya adanya SPMI ini adalah sekolah itu adalah digiring, sekolah itu adalah diarahkan agar memiliki sebuah perencanaan program sekolah yang baik dan bermutu. Karena perencanaan yang baik dan bermutu itu adalah akan melahirkan keluaran proses mutu sekolah seperti apa. Makanya ujung-ujungnya dari tahapan SPMI salah satunya adalah adanya bagaimana dalam penyusunan RKS, RKJM sesuai dengan prosedur SPMI. Jadi misalkan kita menentukan dulu pemenuhan mutu. Jadi sekolah itu wajib memiliki standarisasi mutu seperti apa yang ingin dicapai. Setelah menentukan pemenuhan mutu apa yang ingin dicapai, sekolah itu juga bukan hanya sebatas bagaimana dalam melihat standarisasi pemenuhan mutu. Oh, jadi sekolah ini sekolah A, B, C kualitasnya. Tapi yang paling pokok lagi adalah sekolah harus mampu melakukan analisis lingkungan. Analisis lingkungan itu banyak sekali teorinya. Bisa melakukan analisis SWOT ya. Salah satunya itu adalah melihat kekuatan dan kelemahan. Ini seperti apa? Jadi ketika ada mimpi ingin kualitas seperti ini, maka harus lihat kekuatan dan kelemahannya, dan juga masalah yang dihadapi, akar masalah dari itu semuanya, analisis lingkungan, maka akan lahirlah sebuah rekomendasi seperti apa. Nah, selanjutnya adalah setelah pemenuhan mutu target-target ini dianalisa secara kekuatan kelemahannya dari lingkungan, maka lahirlah sebuah penyusunan rencana standar indikator dan subindikator, ada rekomendasi apa, program seperti apa, kegiatan seperti apa, volumenya apa, sampai kepada biaya seperti apa, dan tahun keberapa pelaksanaan itu adalah dilaksanakan. Nah, ini adalah salah satunya kualitas sekolah itu, program itu pasti ujung-ujungnya ada pada pembiayaan. Makanya perencanaan ini adalah sangat penting sekali dalam rangka mencapai mutu sekolah. Nah, dalam pelaksanaan selanjutnya harus adalah rencana aksi. Rencana aksi nanti itu adalah ada standar indikator ya, seperti apa, program seperti apa, kegiatan seperti apa. Nanti sudah menentukan kepada orang-orang yang ditunjuk melaksanakan program sekolah. Program-program yang tadi disepakati dalam penyusunan rencana. Rencana program itu berawal dari target pemenuhan mutu. Jadi di tahapan kedua tadi sudah ada program kegiatan, anggaran. Kemudian yang ketiga di rencana aksi itu adalah ada yang namanya bagaimana standar untuk kegiatan itu sudah ada personalia ya, siapa yang akan melaksanakannya. Pencapaiannya ada input, proses, output, outcome itu diperhitungkan. Nah, di rencana aksi ini itu juga kita menentukan petugas monitoring evaluasi ya. Petugas monitoring evaluasi ada monepnya dari mana guru-guru sendiri yang melakukan evaluasi ya. Jadi di sini memang ketika sekolah, tim manajemen sekolah sebagai penggerak program-program sekolah itu tidak otomatis bergerak begitu saja, tapi guru lain pun bisa terlibat yang tadi di dalam mereka tergabung dalam tim pengembang mutu sekolah TPMPS ya. Nah, dan terakhir di pelaksanaan juga hampir sama dengan rencana. Di pelaksanaan itu adalah mengacu kepada program, kegiatan, capaian input, proses, output, dan outcome program sendiri seperti apa. Nah, dari sinilah ujung-ujungnya kalau kita bicara masalah program mutu pendidikan ya, seperti itu. Nah, ini adalah gambaran dari sisi yang namanya bagaimana standar pendidikan itu dijalankannya seperti itu. Kemudian lagi Bapak Ibu semuanya, dari sisi SPM itu sendiri yang perlu diperhatikan dari masalah siklus ya.
siklusnya seperti apa yang harus dijalankan oleh sekolah ketika ingin melaksanakan SPMI ya. Di situ kan program itu kan sebuah kerja tahunan ya, program tahunan, maka program tahunan itu harus memiliki sebuah siklus yang dijalankan oleh itu seperti apa ya. Karena bagaimanapun juga itu adalah akan banyak sekali kegagalan ketika kita melaksanakan sistem penilaian mutu internal ya, karena guru itu adalah di luar tim manajemen sekolah berhak mengawasi, jadi sebagai tim monitoring ya, manep gitu. Nah, langkah-langkahnya dalam SPMI ini adalah satu, yang pertama kita ini adalah harus mampu melakukan evaluasi diri sekolah MTS atau pengisian instrumen penguatan mutu pendidikan. Itu langkah-langkah yang tadi pertama dilaksanakan. Nah, siklus dan tahapan FPNI saling konsep juga berkaitan dengan hal yang bersifat teknis. Nah, maka TPMPS harus dipaham dan menguasainya serta harus melek teknologi informasi, karena pengisian instrumen tidak lepas dari penggunaan perangkat teknologi informasi ya. Ini artinya adalah kajian-kajian dilakukan oleh TPMPS ini adalah untuk memudahkannya harus melek dengan IT ya. Seperti itu. Itu gambarannya. Disimpulannya adalah SPM ini sebuah program yang bagus digunakan oleh sekolah. Oleh sekolah itu dulu ada yang namanya sekolah model ya. Sekolah-sekolah menjadi sekolah model. Jadi sekolah model adalah dulu yang ditunjuk sebagai sekolah untuk mengimbaskan program SPMI. Nah, siklusnya seperti ini Bapak Ibu semuanya, sistem penjaminan mutu pendidikan sekolah itu siklusnya. Nah, ini bisa kita lihat ya, ini yang disebut siklus dalam SPMI, dan itu menjadi sebuah rutinitas tahunan. Menjamin mutu pendidikan suatu mekanisme sistematis dan integrasi dan berkelanjutan, memastikan bahwa proses pendidikan sesuai dengan standar mutu dan aturan ditetapkan. Nah, siklusnya seperti ini ya. Dan tadi perencanaan mutu. Perencanaan mutu seperti apa? Perencanaan mutu adalah bagaimana pelaksanaan mutu, melaksanakan sesuai dengan rencana yang telah disusun. Dan adalah monitoring, evaluasi, memantau dan evaluasi untuk memastikan pelaksanaan sesuai dengan rencana, input, proses, output dan outcome ya, seperti itu. Dan lagi adalah ada siklus selanjutnya adalah penyusunan strategi peningkatan mutu, menindaklanjuti hasil monitoring dan menyusun strategi baru. Jadi intinya adalah sederhananya SPMI ini adalah sekolah didorong memiliki program-program itu merupakan hasil musyawarah bersama dan secara terukur sehingga luarannya bisa terlihat dari sebuah capaian yang namanya standar mutu ya, sesuai dengan aturan. Itu gambarannya itu semuanya dari ini. Nah, ini saya ambilkan contoh karena SMA itu ada dikendalikan dan dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan dasar menengah. Jadi semua pendidikan dasar menengah itu wajib memiliki yang namanya SPMI ya, seperti itu. Kemudian lagi adalah ya, siklus SPMI ini. Nah, jadi karena di sini yang paling penting tadi bahwa semuanya adalah bicara SPMI, maka dari pemetaan mutu ya. Pemetaan mutu ini yang paling penting. Jadi sekolah itu mau seperti apa, dipetakan mutunya, ada evaluasi, kekuatan internal dan eksternal. Itu barangkali gambaran awal dari sharing kita di saat ini. Enggak, bagi yang memiliki wawasan lebih, sharing diskusi bagaimana itu ada meningkatkan kualitas lembaga pendidikan kita melalui sebuah sistem yang dipayung hukumi oleh peraturan Permendikbud 28 tahun 2016. Ini tampaknya pada zaman Pak Nadiem Makarim kemungkinan ini juga ada perubahan-perubahan yang signifikan. Karena kita lihat tadi saya sampaikan SPMI adalah sistem penjamin mutu eksternal. Selain internal dia ada eksternal. Eksternalnya ada akreditasi. Hanya saja sekarang akreditasi pada katanya sedang digodok dan dirubah yang luar biasa. Akreditasi dulu terjebak kepada masa administrasi, tapi sekarang justru kepada bagaimana konsep-konsep yang baik dari sisi sekolah itu seperti apa. Jadi bukan hanya terjebak administrasi kan. Misalkan dulu rata-rata dari murid tingkat TK, SD, SMP, SMA pasti yang ditanyakan pertama administrasi dari akreditasi itu adalah masalah yang namanya kelengkapan dari sisi yang menandatanganinya siapa, buku kurikulum 1 dan seterusnya. Ini kalau sekarang sudah perubahan yang signifikan sekali. Jadi kebetulan Ketua Badan Akreditasi Sekolah Nasional ini sekarang adalah
alumni SMA 1 Tasik ya Pak Tani Taharudin ya. Tapi walau alam karena gonjang-ganjing akreditasi pun sekarang adalah hanya sekolah tertentu saja, dan akreditasi secara eksternal kedepannya itu katanya tidak lagi ada A, B, C, D, cuman adanya adalah terakreditasi, tidak terakreditasi. Sementara sekarang sekolah itu ada akreditasi A, B, C ya, A, B, C, D ya. Untuk dunia SMA kan kalau A bisa ke perguruan tinggi 40%, B 20%, kalau C adalah 10%. D itu belum terakreditasi ya, belum bisa masuk ke perguruan tinggi ya. Kalau dunia pendidikan tinggi misalkan akreditasi kan harus akreditasi minimal B baru bisa melamar R. Nah itu semua sekarang di era kepemimpinan Mas Nadiem Makarim banyak perubahan-perubahan yang signifikan sekali yang harus diubah dari sisi kualitas pendidikan di negeri kita tercinta ini. Jadi seperti itu ya gambarannya dari sisi bagaimana sistem penjaminan mutu inter. Ya saya waktu kembalikan kepada moderator. Halo. Ya, baik. Terima kasih Pak In yang telah memaparkan begitu dengan rinci dan jelas mengenai sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah. Ternyata untuk sistem penjaminan mutu itu sudah tidak asing lagi di telinga kita, karena untuk penjaminan mutu itu ternyata bisa ditentukan dengan kegiatan akreditasi. Nah, barusan disampaikan bahwa untuk saat ini akreditasi itu nilainya hanya diberikan untuk keterangan sudah akreditasi dan tidak terakreditasi. Tentunya itu bisa memotivasi untuk lembaga-lembaga supaya mau mengikuti akreditasi. Memang tidak dipungkiri bahwa akreditasi itu oleh sebagian lembaga itu memang ya rada-rada menjadi karena memang banyak sekali tuntutannya untuk mengikuti akreditasi ini, mulai dari memang kesiapan gurunya, keuangannya, manajerial dan sebagainya. Tapi mudah-mudahan tadi yang disampaikan oleh presenter kita Pak In bahwa untuk nilai akhir akreditasi ini hanya sudah terakreditasi dan belum terakreditasi, ini tentunya akan mendorong atau memotivasi untuk lembaga-lembaga, karena tidak menjadi kecemburuan sosial dan nantinya akan memiliki nilai kesamaan untuk semua lembaga. Baik di partisipan ada Bu Nani barusan ya, ada Ibu Piti, iya Ibu Ai, barangkali ada yang mau ditanyakan mengenai penjaminan mutu ini, disilahkan. Bu Naning yang setia. Oh iya, Bu Naning masih setia. Terima kasih Bu Naning. Sama-sama Ibu. Saya tuh sebenarnya tertarik karena berhubungan dengan akreditasi ya Pak. Mohon izin lah sambil ngobrol aja. Mungkin ini saya tanya. Kan sekarang itu ada PMP ya. Kita input untuk evadir di PMP, betul ya Pak ya? Ya. Itu kalau kan sama itu kayak 8 standar juga. Nah, kalau misalkan ini yang benarnya itu harusnya evadirnya itu per tahun atau memang kalau mau akreditasi saja? Mohon maaf karena saya memang baru pindah, jadi saya baru tahu ada itu ya. Kalau dulu kan memang kalau mau akreditasi baru kita ngisi kertas-kertas banyak itu ya. Sekarang kan online. Nah, mungkin itu Pak kalau bisa bantu. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Bu Naning pertanyaannya. Pak ini Bu Naning katanya untuk pengisian epadir itu bukti fisiknya apakah memang harus tahun berjalan atau sebelumnya? Karena yang sudah-sudah biasanya itu harus mengerjakan yang administrasi beberapa tahun ke belakang, misalkan belum dikerjakan, nah itu biasanya mendadak pada dikerjakan. Tapi kalau di epadir, nah untuk yang saat ini berlaku itu sistemnya seperti apa? Mangga Pak In. Ya, baik Ibu Naning ya. Jadi kalau melihat dari sisi perubahan-perubahan mendasar, sayangnya kan kita kemarin ketika ini mau dilandingkan itu sudah ada perubahan yang sangat signifikan sekali dari sisi sekolah.
Jadi akreditasi kan bagian dari penjaminan mutu secara eksternal. Jadi orang lain yang menjamin kualitas pendidikan sekolah. Ini dinilai oleh orang lain kan. Memang kalau dulu itu terjebak kepada 8 standar kompetensi lulusan dulu ya. Ini pasti guru disibukkan bagaimana menyiapkan perangkat-perangkat akreditasi, termasuk RPP, silabus dan seterusnya. Tapi sekarang ini yang kemarin disosialisasikan oleh Badan Akreditasi Sekolah Nasional itu dikerucutkan menjadi hanya 4 komponen saja. Jadi yang pertama itu ada komponen mutu lulusan. Jadi ada 4, kalau bukan ada 8 standar ya. Betul 8 standar Pak ya. Ya, kalau sekarang hanya ada 4 sekarang ya. Yang kemarin kami ikuti dari sisi proses sosialisasi awal. Mudah-mudahan ini sangat menantang itu sebetulnya dari sisi proses ini. Yang pertama itu adalah komponen mutu lulusan. Nah, jadi pertama itu komponen mutu lulusan yang ditanyakan. Yang kedua adalah komponen proses pembelajaran. Ketiga komponen kompetensi mutu guru. Dan keempat adalah komponen manajemen sekolah. Jadi hanya 4 komponen saja disingkat gitu kan untuk akreditasi. Jadi akreditasi ini ada penekanan adalah kualitas sekolah dilihat dari secara eksternal. Yang paling menarik adalah kalau dilihat dari sisi yang namanya akreditasi tahun ini, insya Allah yang segera mungkin mudah-mudahan setelah COVID-19 ini bisa lebih disosialisasikan oleh Badan Akreditasi Sekolah Nasional. Ini adalah yang pertama itu butirnya itu ada istilah butir ya sekarang. Ada masalah karakter siswa. Jadi bukan lagi ditanyakan kalau dulu rata-rata administrasi sekolah yang ditanyakan. Kurikulum buku 1 itu kan ditanyakan, apa ditantangi oleh siapa itu ditanyakan. Sekarang enggak. Pertama yang ditanyakan itu adalah masalah karakter siswa. Ada 4 pertanyaan. Misalkan siswa melakukan sikap disiplin. Buktinya memang tetap harus digali. Sekolah harus memiliki tata tertib. Kemudian sekolah memiliki RKS terkait dengan masa menegakkan disiplin siswa. Dan setiap guru memiliki jurnal harian guru, termasuk juga jurnal harian guru piket, catatan guru, pembimbingan di kelas, ada guru BK, ada poster afirmasi dan sebagainya. Jadi ini salah pertamanya di komponen mutu lulusan. Jadi menariknya adalah di sekarang ini kualitas sekolah itu yang pertama kali dilihat sekarang ini adalah dengan sistem akreditasi yang baru itu ada rencananya adalah masalah karakter siswa, komponen mutu lulusan. Kemudian yang kedua adalah setelah karakter siswa itu lari kepada kompetensi siswa. Nah di karakter siswa, balik dulu sebentar, karakter siswa itu ada 4 poin. Ada siswa menunjukkan perilaku religius ya, dengan pengalamannya dalam aktivitas di sekolah madrasah. Ini adalah hal yang menarik juga Bapak Ibu semuanya. Karena apa? Karena memang satu karakter ya tadi sudah menjadi suatu yang ditanyakan ini. Bisa di-share ya kelihatan ya. Barangkali di sini adalah ada yang kedua ada sistem ya menunjukkan perilaku religius dengan pengalamannya dalam aktivitas di sekolah. Nah, dokumen yang disediakan adalah RKS, catatan guru. Dan yang lainnya ada observasi kegiatan ibadah siswa di tempat ibadah. Itu kan yang kedua ya, kedua kelihatan ada karakter masalah sisi religiusitas. Yang ketiga, siswa menunjukkan sikap kerja keras tanggung jawab serta pengalamannya dalam aktivitas sekolah. Nah, ini juga menarik ditanyakan ya. Ini pertanyaan apakah ini juga untuk semua tingkatan TK, SD, SMP, SMA? Nah, kalau saya ini melihatnya dari sisi sampel dunia pendidikan menengah kita seperti itu. Kemudian keempat, siswa tidak melakukan perundungan ya, bully dan sebagainya. Jadi 4 komponen itu yang ditanyakan dari sisi siswa. Nah kemudian kalau kompetensi siswa ini yang harus kita tangani semuanya. Jadi sekarang ini karena pemerintah ini sedang menggelorakan yang namanya pendidikan abad 21, itu rata-rata yang namanya bagaimana guru melakukan pendidikan abad 21 menjadi sebuah pertanyaan pokok ya. Nah ini yang agak kesulitan itu rata-rata kemungkinan itu ada dari sisi dokumen program pengembangan kemampuan kompetensi abad 21. Nah ini salah satunya. Seperti apa sih abad 21? Yang 4C ya, kemampuan berpikir. 4C itu thinking, ya, kolaborasi, communication gitu kan yang ditanyakan. Nah, kemudian ini adalah siswa menunjukkan kemampuan mengekspresikan diri dan ini jadi intinya adalah yang pertama ini adalah dengan jadi beda sekali ruhnya ya. Nah, ini kalau saya melihat di sini adalah komponen akreditasi yang pertama itu adalah masalah karakter siswa. Ini kan sudah jauh berbeda dengan akreditasi sebelumnya. Ini gambarannya.
Kemudian yang selanjutnya yang komponen mutu lulusan. Ini kalau untuk dunia pendidikan lulusan juga sangat menarik gitu kan ya. Komponen lulusan ini ada beberapa hal rumusan. Jadi ini adalah evadirnya seperti ini. Jadi evadirnya sekolah itu harus menyiapkan seperti ini komponen untuk yang terbaru rencana akreditasi 2020. Mungkin itu gambarannya ya. Ini adalah lagi akreditasi adalah bagian dari sisi yang namanya sistem penjamin mutu eksternal ya begitu. Guru pun ini sederhana. Untuk guru sangat simpel sekali. Di mutu guru adalah menyusun RPP ada hal yang wajib, apalagi sekarang RPP-nya adalah cukup yang 1 lembar. Memang berapa tahun ke belakang sama 3 tahun ke belakang ya. Kalau tahun 2020 sekarang berarti kan tahun kemarin 2019 dan 2018 hampir sama lah dengan tahun kemarin. Jadi cuman komponen mutu guru itu adalah butirnya itu adalah ini, guru melakukan evaluasi diri, refleksi dan perbaikan kinerja secara berkala untuk. Nah, kemudian lagi adalah ini mungkin kalau bagi Bapak Ibu guru PNS ini yang karya dipublikasikan juga menjadi salah satu komponen yang menjadi komponen yang jadi menarik untuk dikaji ya, karena karya tulis yang dipublikasikan, karya tulis tidak dipublikasikan, bukti keikutsertaan kegiatan pengembangan profesi. Ini bagi mutu guru. Jadi guru itu dituntut menulis karya tulis yang dipublikasikan. Itu barangkali ya sementara untuk sharingnya. Mudah-mudahan itu puas ya. Karena fokus pada akreditasi. Kali ini ada konsep yang kemarin sudah disosialisasikan oleh Badan Akreditasi Sekolah Nasional, Sekolah Madrasah Tingkat Nasional untuk sekolah-sekolah yang akan akreditasi. Mudah-mudahan relasinya seperti ini. Karena kalau kami sendiri melihat ini sebuah yang namanya terobosan baru, melihat sekolah kualitas itu bukan kepada administrasi, tapi kepada tadi pemenuhan mutu-mutu apa yang tidak dicapai oleh sekolah. Itu mungkin ya. Makasih Pak Iin ya. Kayaknya memang agak berbeda sedikit gitu ya, sedikit. Tapi kalau melihat banyaknya isian evadir yang di PMP itu, memang betul yang disampaikan Pak Iin itu. Jadi komponen RPP-nya juga memang sudah berkurang ya. Baik Pak, terima kasih waktunya Pak. Ini kayaknya promosinya kurang ini, jadi peserta. Ini masih kegiatan penugasan atau sudah diseminasi Pak? Masih penugasan mungkin terakhir. Alhamdulillah. Iya, mohon maaf nggak selalu ikut soalnya kadang bentrok gitu. Ya sama, ini lagi kejar-kejaran dengan program lain. Iya. Ya baik Pak, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Naning Marliani atas diskusinya atau partisipasinya. Mudah-mudahan tidak puas sehingga nanti kita bisa berlanjut meskipun tidak di dalam room ini. Iya. Baik, mungkin karena sudah tidak ada lagi yang mau bertanya atau di chat barangkali tidak ada ya? Tidak ada. Baik, kalau memang di chat sudah tidak ada, di partisipan juga tidak ada yang mau bertanya, mangga terakhir Pak In selaku presenter untuk menyimpulkan pemaparan hari ini. Silakan. Baik, terima kasih Bu Moderator. Jadi simpulannya adalah yang pertama adalah mutu menjadi hal yang mutlak dimiliki oleh setiap institusi pendidikan. Kemudian untuk mengejar mutu atau kualitas itu ada 2 yang harus kita lakukan. Ini ada sistem penjaminan mutu secara eksternal oleh pihak luar yang melihatnya. Itu ada badan asis sekolah misalkan, ada badan ya salah satunya itu yang melihat mutu kualitas pendidikan kita. Kemudian yang kedua adalah ada sistem penjamin mutu internal. Ini yang sebenarnya yang paling menarik itu adalah yang agak kelihatan di setiap sekolah, adanya sistem penjamin mutu internal. Karena sistem penjamin mutu internal itu adalah yang mengontrol kualitas sekolah dan berasal dari internal sekolah sendiri di luar tim manajemen sekolah. Ini yang biasanya setiap sekolah agak karena controlling program itu dilakukan oleh guru-guru terhadap rekan-rekannya yang sudah kebetulan diamanahi sebagai tim manajemen sekolah. Dan juga program sekolah dikawal bersama tim dan semua guru. Itu yang paling menarik. Jadi simpulannya, harapannya dengan adanya SPRI secara internal dan eksternal, kualitas pendidikan juga ada bisa meningkat. Itu barangkali. Baik, terima kasih Pak In selaku presenter hari ini.
teman-teman semuanya, Bapak Ibu yang kami hormati. Mudah-mudahan pemaparan dari kelompok kami ini bermanfaat. Untuk itu kegiatan presentasi kami cukupkan sampai di sini dan dikembalikan lagi ke host, ke Pak Aib Saifullah. Mangga Pak Aib. Baik, terima kasih Pak Presenter, Bapak Ingin Rasuli SS, dan Bu Herni Hermawati, SPDI sebagai moderator. Alhamdulillah di sesi ketiga atau sesi terakhir ini kita bisa menyelesaikannya, meskipun tadi ada beberapa semangat, tidak ada beberapa teknis. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat, dan sekali lagi terima kasih Bu Nani sejak awal ya, terus konsen dan presentasi kami mudah-mudahan bermanfaat. Ataupun ada hal yang bukan, silakan saja langsung presenter di sana ada kontraknya. Bapak Ibu sekalian, nampaknya kami selesai pada kesempatan siang hari ini. Sekali lagi mohon maaf, kami dari Herni Hermawati, dari Beng Rasabihin dan saya Saifullah, mohon maaf bila ini kurang berkenan. Terima kasih, dan akhirnya kita ucapkan subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Sekian, terima kasih. Hatur nuhun Pak Ustadz, Pak Iin, Bu Herni, maaf ya. Pak Ade ya Pak. Pak Ade.